Assalamualaikum sahabat GGI, sekarang kita akan membahas Islamic Parenting bab kedua dengan judul kerjasama orang tua dalam mendidik. Jangan lupa bagikan link ini ke saudara-saudara kita dan subscribe ya. Rasulullah menganjurkan para orang tua untuk memberi bekal kebaikan kepada anak-anak sejak dini, dengan pola pendekatan melalui permainan yang menggembirakan, tidak kasar, berdisiplin, dan mengajari pengetahuan sesuai dengan tingkat usia anak. Bahkan dalam pemberian nama saja, Rasulullah menganjurkan orang tua agar menamai anak dengan nama yang baik agar terbentuk konsep diri positif. Sebagai contoh kita memberi nama anak perempuan kita Siti Sayyah, artinya kan Siti yang memiliki akhlak jelek. Nah, supaya lebih aman sebaiknya kita bertanya kepada ulama biar mengetahui arti atau bahkan sejarah dari tokoh sejarah yang kebetulan namanya sama. Jangan sembarangan dalam memberi nama, termasuk kewajiban orang tua adalah memberi anak makanan bergizi. Kriteria bergizi menurut beliau adalah, pertama, harus halal dan baik secara kesehatan, dan kedua, harus benar dalam cara mendapatkannya. Beliau mengingatkan, jangan sampai orang tua memberi makanan yang haram dan diperoleh secara haram, karena makanan itu akan menjadi daging dan akan ikut membentuk perilaku orang yang memakannya. Selanjutnya Rasulullah juga mengingatkan kita agar menanamkan kepada anak tradisi bersyukur sejak dini. Syukur adalah menggunakan karunia Allah dengan cara yang benar dan untuk hal-hal yang benar, baik, serta bermanfaat. Allah berfirman, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Rasulullah bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Muttafaq alaih. Hadis tersebut menyiratkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pendidikan anaknya, terutama ibu, karena secara alamiah ibu lebih dekat dengan anak-anaknya dan memiliki ikatan yang lebih kuat dengan mereka. Ibu biasanya lebih pandai menarik hati anak sehingga anak lebih mudah membuka jiwa dan hati bagi ibu yang dicintainya. Bila anak mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, sang ibu menanggapinya dan berusaha untuk mengatasi dan mengarahkan mereka untuk mengendalikan perasaan mereka dengan tetap memperhatikan tingkat pemikiran dan usia mereka. Sejarah telah membuktikan pengaruh ibu sangat besar terhadap anak. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh dari pendidikan seorang ibu yang baik. Ibunya, Laila, adalah hasil perkawinan Hashim bin Umar bin Khattab dengan gadis pemeras susu yang jujur bernama Fatimah. Seperti dalam buku kehidupan para tabi'in, ketika Umar bin Khattab menemukan kejujuran Fatimah maka ia mengawinkan dengan anaknya yaitu Hashim. Dari perkawinan inilah lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dari Bani Umayyah yang mampu mencerahkan Islam pada masanya. Dengan demikian, ibu adalah guru terbaik bagi anak, yang dapat dilihat dan dirasakan kedekatannya, sehingga akan menumbuhkan perasaan-perasaan dalam diri anak yang akan membentuk sikapnya terhadap berbagai hal. Dalam kaitannya dengan kemajuan sebuah bangsa, maka posisi ibu amat strategis. Bila kaum ibu sehat lahir dan batin, maka akan lahir generasi muda yang sehat lahir dan batin pula. Syekh Mutawalli Al-Sarawi berkata tentang pentingnya pendidikan anak dalam asuhan ibunya. Kenapa kita harus jauh-jauh mencari contohnya? Faktanya ada di Israel. Kajian ilmiah menegaskan, anak-anak Israel yang dididik di tempat-tempat pengasuhan massal hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bahkan banyak dari mereka menderita enuresis, yaitu sebuah penyakit kencing tidak terkendali hingga usia muda. Kita sering melihat anak sampai usia 2 tahun atau lebih yang cemburu bila ibunya memberikan perhatian ke anak lain, bahkan ke saudara kandungnya sendiri.
Lalu bagaimana dengan anak-anak dengan jumlah banyak diasuh oleh wanita yang bukan ibu kandung mereka? 100 pengasuh tidak akan mencukupi untuk menggantikan kasih sayang seorang ibu kandung. Karena para pengasuh tersebut tidak akan pernah memiliki perasaan yang sama dengan ibu kandung yang melahirkan anak nakal tersebut. Kasih sayang yang diberikan seorang ibu kandung bukanlah kasih sayang yang sifatnya simbolis atau fungsional berharap gaji, akan tetapi kasih sayang yang muncul secara alami yang telah Allah ciptakan dalam dirinya, agar dia dapat memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anaknya. Akan tetapi, peluang ibu untuk menjadi ibu seutuhnya sangat tergantung peran suami. Karena sesuai dengan tugas suami yang dibebankan Islam padanya, maka suami wajib mencari nafkah dan mendidik istri, sehingga kerjasama suami dan istri dalam mendidik anak adalah mutlak. Artinya, pembagian tugas jelas, mencari nafkah adalah domain suami, mendidik anak adalah domain istri. Namun, hal ini tidak berhenti pada pembagian tugas belaka. Tapi, lanjutkanlah menjadi sinergi, ada kerjasama, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas-tugas tersebut sehingga timbul suasana saling mengerti. Untuk menumbuhkan rasa saling mengerti, kontribusi suami amat sangat besar karena ia diharapkan mampu menampilkan sosok pemimpin sekaligus perencana pendidik keluarga. Ia harus mampu membuat rancangan garis besar pendidikan anak, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Rancangan ini kemudian didiskusikan dengan istri untuk diterapkan sehari-hari. Insya Allah kita akan lanjut ke bab 3. Wassalamualaikum.